Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Anjani, kelas 3D NPI, NIM 2032196. Di sini saya akan mempresentasikan analisis pekerjaan manajemen sumber daya manusia, mata kuliah manajemen tenaga kependidikan, dan dosen pengampu Bapak Dr. Fridianto MPD. Baiklah, di materi pertama ini saya akan menjelaskan mengenai analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan terdiri atas dua kata, analisis dan pekerjaan. Analisis berarti sifat uraian, penguraian, atau kupasan, sedangkan pekerjaan adalah barang yang dilakukan atau diperbuat atau dikerjakan dan sebagainya. Tugas, kewajiban, hasil kerja atau perbuatan. Sasro Hadi Wiryo dan B. Siswanto mengartikan analisis adalah aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok persoalan menjadi bagian, komponen, atau unsur serta kemungkinan keterkaitan fungsinya. Sedangkan pekerjaan adalah sekumpulan atau sekelompok tugas dan tanggung jawab yang akan, sedang, dan telah dikerjakan oleh tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, analisis pekerjaan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis dan sistemik. Jadi, analisis pekerjaan merupakan proses kajian dan pengumpulan informasi secara sistematis dan menyeluruh mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab semua karyawan dalam suatu organisasi, perusahaan, atau sekolah. Materi yang kedua yaitu tujuan analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan dalam siklus manajemen sumber daya manusia memiliki kedudukan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan analisis pekerjaan ini sangat menentukan bagaimana output kinerja para karyawan di suatu perusahaan atau sekolah, yang itu sangat menentukan kualitas atau mutu produk yang dihasilkan. Dalam aplikasinya, analisis pekerjaan memiliki beberapa tujuan dalam proses manajemen sumber daya manusia. Menurut Judson, analisis pekerjaan juga bermanfaat dalam pencapaian sejumlah tujuan khusus sebagai berikut. A. Menyediakan informasi pekerjaan yang realitas sebagai pelamar kerja mengenai kewajiban, kondisi kerja, dan persyaratan. B. Mengidentifikasi hubungan supervisor dan bawahannya. C. Memberi bantuan dalam menentukan kewajiban masing-masing karyawan dan tugas-tugas yang berkaitan. D. Menyediakan landasan informasi yang diperlukan dalam mengambil keputusan mengenai karyawan sesuai Undang-Undang Dasar Hak Sipil tahun 1964 dan 1991 atau Civil Rights Act of 1964 dan 1991. E. Dapat membantu perusahaan dalam memenuhi Undang-Undang Dasar untuk Warga Penyandang Cacat Amerika Serikat tahun 1990 atau American with Disabilities Act of 1990. F. Menentukan arti penting dan waktu yang diperlukan seorang karyawan. G. Dipergunakan sebagai dasar pelatihan, perencanaan karir, dan pengembangan karir. Jadi, dalam melakukan aktivitas pekerjaan, para karyawan tidak asal-asalan dalam melakukan pekerjaan. Segala yang berkaitan dengan teknis pekerjaan diatur dalam analisis pekerjaan ini. Semakin cermat analisis pekerjaan yang dilakukan, terutama dalam awal masa perekrutan, akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pekerjaan karyawan yang juga otomatis akan juga meningkatkan mutu produk suatu perusahaan.
Apabila dalam sekolah, maka akan dapat menghasilkan mutu lulusan yang baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Materi yang ketiga yaitu pentingnya analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan ini sangat penting dalam menentukan pekerjaan semua karyawan, mengingat profesionalitas kinerja karyawan sangat ditentukan dari bagaimana akuratnya analisis pekerjaan dalam suatu organisasi, perusahaan, ataupun sekolah. Nilai pentingnya analisis pekerjaan dijelaskan oleh Haidar Nawawi ada beberapa poin, antara lain 1. Perencanaan dan pengadaan tenaga kerja. Informasi di dalam deskripsi pekerjaan atau jabatan yang berisi tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat digunakan untuk menetapkan volume kerja setiap unit kerja yang jika dihimpun akan menjadi volume kerja organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, dapat diperhitungkan jumlah tenaga kerja yang diperlakukan untuk dapat melaksanakannya secara tuntas, efektif, dan efisien. B. Rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. Analisis pekerjaan dapat digunakan untuk pengadaan tenaga kerja melalui kegiatan rekrutmen dan seleksi. Di antaranya adalah untuk memilih metode dan instrumen yang akan digunakan. Informasi tersebut selanjutnya digunakan dalam menyusun materi di dalam instrumen yang dipergunakan. Misalnya melakukan konstruksi item test untuk memisahkan calon pekerja yang memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan untuk mengisi pekerjaan atau jabatan yang kosong atau yang memerlukan tenaga kerja baru. Selanjutnya yaitu orientasi dan pelatihan. Untuk pekerja baru, termasuk juga yang dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi atau dipindahkan pada jenjang yang sama, baginya diperlukan kegiatan pelatihan yang juga kegiatan manajemen sumber daya manusia. Analisis pekerjaan ini dapat digunakan untuk menyusun kurikulum dan petunjuk materi yang harus dipelajari peserta pelatihan, agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien. D. Pengembangan karir khususnya untuk promosi dan pemindahan. Analisis pekerjaan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan keterampilannya masing-masing sesuai dengan karir yang diinginkan di masa depan. Salah satu caranya adalah dengan mempromosikan pekerja yang telah memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi karena keterampilannya telah meningkat. Demikian pula untuk memindahkan pekerja pada jabatan yang setingkat, namun lebih sesuai dengan kemampuannya, sehingga kesempatannya mengembangkan karir di masa mendatang lebih terbuka. E. Pengaturan kompensasi. Informasi dalam deskripsi pekerjaan atau jabatan dapat dipergunakan untuk melakukan evaluasi pekerjaan, guna menentukan beban dan volume kerjanya, wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka menyusun struktur pengupahan yang kompetitif. Selanjutnya, sebagai bahan perbandingan terhadap prestasi yang dicapai para pekerja, informasi tersebut dapat digunakan juga untuk memberikan program pemberian penghargaan di luar upah tetap, secara layak, wajar, dan adil. Selanjutnya, penilaian karya. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pekerja setelah melaksanakan pekerjaannya selama jangka waktu tertentu, perlu dilakukan penilaian karya sebagai kegiatan manajemen sumber daya manusia. Penilaian karya memerlukan tolak ukur yang disebut standar pekerjaan sebagai pembanding untuk mendapatkan tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan oleh para pekerja yang kemudian dapat dijadikan untuk menetapkan keberhasilan dan kegagalannya dalam bekerja. G. Konseling. Informasi hasil analisis pekerjaan dapat digunakan oleh para manajer, supervisor, dan petugas manajemen sumber daya manusia dalam kegiatan memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi para pekerja yang memerlukannya. Bimbingan penyuluhan itu dilakukan sebagai usaha memperbaiki kekurangan pekerja dalam melaksanakan
tugas-tugasnya dalam mendukung tujuan-tujuan perusahaan atau organisasi. Pentingnya analisis pekerjaan ini merupakan bentuk ideal kinerja karyawan dan bentuk ideal dari mutu produk yang diinginkan. Semua komponen organisasi dalam melakukan pekerjaan haruslah mengarah pada bentuk ideal dari hasil analisis pekerjaan yang dilakukan. Apabila ada satu bagian saja yang tidak berorientasi pada hasil analisis itu, maka bisa mempengaruhi hasil kerja bagian yang lain. Kalau terjadi hal yang demikian, pihak yang menjadi dirugikan adalah instansi atau karyawan itu sendiri. Dalam perusahaan, bagian yang paling berperan dalam mengontrol ini adalah bagian personalia. Materi selanjutnya yaitu kaitan analisis pekerjaan dengan fungsi sumber daya manusia. Dalam membahas kaitan antara analisis pekerjaan dalam perusahaan dengan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, maka perlu dipahami bagaimana fungsi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan. Kegiatan atau pekerjaan sumber daya manusia merupakan bagian proses manajemen sumber daya manusia yang paling sentral dan merupakan suatu rangkaian dalam mencapai tujuan organisasi. Kegiatan tersebut akan berjalan lancar apabila memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Edi Sutrisno meliputi 1. Perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan itu untuk menetapkan program kepegawaian ini meliputi pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian pegawai. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bentuk bagan organisasi. Yang ketiga, pengarahan dan pengadaan. Pengarahan dan pengadaan adalah kegiatan memberi petunjuk kepada pegawai agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dan efisien dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya, pengendalian, yaitu merupakan kegiatan mengendalikan pegawai agar mentaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. Selanjutnya, yang pengembangan, yaitu merupakan proses peningkatan keterampilan teknik, teoritis, konseptual, dan moral pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya, kompensasi merupakan pemberian balas jasa langsung berupa uang atau barang kepada pegawai sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada organisasi. Selanjutnya yaitu pengintegrasian, merupakan kegiatan untuk mempersatukan kepentingan organisasi dan kebutuhan pegawai agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Selanjutnya, pemeliharaan merupakan kegiatan pemeliharaan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Terus, kedisiplinan merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yang penting dan merupakan kunci terwujudnya tujuan organisasi, karena tanpa adanya kedisiplinan maka sulit mewujudkan tujuan yang maksimal. Serta pemberhentian merupakan pemutusan hubungan kerja seorang pegawai dari suatu organisasi. Jadi, analisis pekerjaan dilakukan di awal proses manajemen sumber daya manusia, khususnya pada tahap perencanaan sumber daya manusia. Dalam fungsinya, hasil informasi analisis pekerjaan tetap digunakan dalam tahap-tahap selanjutnya pada semua proses manajemen sumber daya manusia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Santai tapi tidak lalai. Laksanakan kewajiban kuliahmu, manajemen waktumu dengan baik, maka kuliah akan terasa menyenangkan.